Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama dengar nasihat-nasihat begitu macam nasihat agama, keutamaan kumpulnya kita di sini. Itu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mana Allah masih mengizinkan nikmat-nikmat tersebut untuk diberikan kepada kita semua. Mungkin banyak orang yang pengen dapat nasihat tapi bingung cara dapetin nasihatnya gimana. Pengen datang ke masjid malu kerja. Kita alhamdulillah Allah takdirkan kepada kita kumpul di sini. Allah jadikan kita sebagai santri, pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Allah yang menakdirkan kita. Fakama yatakarram alaina min hadhihi ni'mah, Allah yatakarram alaina biziyadati ala hadhihi ni'mah. Wa kama yatakarram alaina bitilkan ni'amal katsirah, Allah yarzuqna ala tamamin ni'mah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin kebaikan daripada seorang hambanya, Dia berikan sedikit nikmat, juzuk min ni'amih wa min rahmatih, sedikit daripada nikmat-nikmat Allah. Kalau hamba tersebut bersyukur, hamba tersebut menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yarzuqhu bitamamin ni'mah, maka Allah akan berikan kepadanya tamam an-ni'mah. Tamamun ni'mah apa? Ada yang mengatakan tamamun ni'mah al-qabul, diterimanya amalan hamba itu. Kita kumpul di sini diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hadhihi ni'mah wa tamamun ni'mah, amalan kita, kumpulnya kita di sini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu perkumpulan yang diridhai oleh Allah dan juga membanggakan hati Nabi Muhammad seperti yang tadi kita dengar. Wa kadzalik, ditambah nikmat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan daripada hambanya, maka dia akan diberikan kepemahaman agama. Allah takdirkan kita duduk di sini menjadi santri, duduk di sini menjadi talibul ilm. Supaya apa? Supaya kita faham agama, kita faham bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Nah, itu perlu kita ketahui bahwasanya takdir yang Allah takdirkan kepada kita di sini itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan daripada kita. Jadi kalau kita rajin belajar, hadir majlis, khusyuk, hudurul galab, hadir di kelas dalam menuntut ilmu agama Allah, semangat, tidak lemas, enggak tidur, enggak ngoceh sama temennya, hadir benar-benar semangat untuk menuntut ilmu agama Allah, absyir, bergembiralah. Kenapa?
Karena itu tanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan dari kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hadir majelis males, hadir belajar ilmu di kelas males, tidur, sumpek misalnya, koreksi hatinya, perbaiki dirinya. Ada apa? Perbaiki niatnya, tajdidun niyah. Karena dengan kita rajin belajar, kita rajin hadir majlis, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan daripada kita. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka kalau belajar ilmu berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, seumur hidupnya. Ulama terdahulu itu kalau nuntut ilmu sampai meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, itu sampai beliau mau meninggal, muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain membacakan kitab Al-Muwatta. Imam Haddad mengatakan, wahai Ahmad bin Zain, bacakan kitab Muwatta karangan Imam Malik, sampai beliau mau meninggal. Itu Sayyidina Ahmad bin Zain, muridnya itu belajar dengan Imamul Haddad 40 tahun. Kita mondok berapa tahun? Ahmad bin Zain belajar dengan Imamul Haddad 40 tahun. Jadi kalau kita bandingin usaha kita menuntut ilmu dengan orang-orang terdahulu, nggak ada apa-apanya. Bahkan diceritakan Al-Syekh Salim Bafadl berangkat ke suatu negeri belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di Irak tuh. Dia belajar mengambil sanad ilmu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 40 tahun gak pulang ke rumah nuntut ilmu, 40 tahun gak pulang ke rumah. Kalau zaman dahulu gak ada HP, gak ada internet, jadi mau ngabarin orang tua kagak bisa. Sampai tuh orang tua keluarganya udah nyangka bahwasanya anaknya, keluarganya itu wah mungkin udah meninggal, mungkin gak tahu kabar. 40 tahun gak pulang ke rumah. Kita alhamdulillah liburan setahun 2 kali pulang, atau paling maksimal setahun 1 kali. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Orang zaman dulu gak mungkin pulang ke rumah kecuali sudah jadi orang alim. Kira-kira kita kalau pulang ke rumah nanti liburan, bisa gak jadi orang alim? Bisa gak ngasih manfaat ke orang lain? Insya Allah itu semangat yang bagus. Karena orang dulu kalau pulang ke rumah itu pasti jadi orang alim. Makanya Salim Bafadl itu 40 tahun gak pulang ke rumah, sampai dia pulang ke rumah bawa 60 onta penuh dengan kitab. Penuh dengan kitab. Alhamdulillah dia balik ke Hadramut Kitarim Nasruddin, memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat darinya. Nah, alhamdulillah Allah inginkan kebaikan dari kita. Makanya kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hati kita, itu yang paling penting. Fa innal ilma jauhar latif la yasluh illa li qalbin nadhif. Al-ilm jauhar latif. Ilmu itu berlian yang sangat halus. La yasluh, tidak akan didapatkan itu ilmu, itu berlian, itu permata, illa li qalbin nadhif, kecuali kepada hati yang bersih. Jadi jangan harap kalau ada santri masih suka dengki sama temennya, masih suka hasud, masih suka su'dzon, masih suka berburuk sangka untuk mendapatkan cahaya Allah. Kenapa? Karena hati yang kotor itu hati yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah enggak akan dapat cahayanya Allah. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yuhdalil asi. Orang yang suka su'dzon maksiat, orang yang suka iri maksiat, apalagi santri enggak pantas su'dzon, apalagi su'dzonnya sama guru, su'dzonnya sama yang ngajarin, su'dzonnya sama para masyayikh.
Kira-kira tuh santri bakat dapat ilmu apa enggak? Bakal dapat berkah ilmu apa enggak? La syak, dia pasti tidak akan mendapatkan keberkahan. Khoslatan, kata Nabi, laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dua perkara yang gak ada di atasnya kebaikan. Yang pertama husnudzan kepada Allah, yang kedua husnudzan kepada hamba-hambanya Allah. Kita husnudzan kepada hamba-hambanya Allah itu perkara yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi husnudzan kepada guru. Husnudzan kepada guru. Bahkan diceritakan Al-Imam Al-Asy'ari pernah mengatakan dulu, kata Imam Asy'ari, Hashim Al-Asy'ari, beliau mengatakan apa? Dulu orang para salaf terdahulu, mereka setiap hari menyisihkan uangnya bersedekah. Jadi para salaf-salaf kita terdahulu, kata Imam Hashim Al-Asy'ari, itu menyisihkan uangnya sedikit bersedekah setiap hari. Kenapa bersedekah? Ditanya, wahai guru-guru, wahai salaf-salaf terdahulu, kenapa kalian itu menyisihkan uang kalian sedikit bersedekah setiap harinya? Dikatakan, kata Imam Hashim Al-Asy'ari, mereka bersedekah setiap hari karena dalam bersedekahnya mereka niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib gurunya dari dirinya. Bayangkan, tuh orang terdahulu mereka rela setiap hari mengeluarkan hartanya demi apa? Demi mereka bermunajat kepada Allah supaya aib gurunya Allah tutupkan. Aib gurunya Allah hilangkan supaya enggak kelihatan dari pandangannya. Supaya kenapa? Supaya dia enggak ada perasaan suudzon sama guru. Supaya dia enggak ada perasaan berburuk sangka terhadap guru mereka, karena itu sumber keberkahan. Itu sumber Allah berikan cahayanya kepada kita. Dengan kita husnudzon kepada guru, apalagi kita berakhlak yang baik terhadap guru kita. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah mengatakan, itu beliau bilang apa? Kalau ada orang Badui, apa orang Badui? Orang Badui itu orang kampung, orang pegunungan. Itu kalau kita namakan itu, kalau bisa dia buang air di tempat, saking ketinggalan zaman, buang air di tempat, nggak punya hammam, pegunungan, itu orang Badui. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan apa? Kalau ada orang Badui datang ke ana dengan hati yang siap, dengan jiwa yang semangat untuk menuntut ilmu agama Allah, untuk sampai ke Allah, maka aku akan sampaikan dia bilah Allah, dengan sesaat langsung aku sampaikan ke Allah. Syaratnya apa? Hati bersih, jiwa semangat untuk sampai ke Allah. Kira-kira kita santri nuntut ilmu Allah, datang ke pondok pesantren Asidku, niat kita apa? Apa yang kita bawa untuk kita buktikan bahwasanya kita siap mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita datang bawa lampu nggak ada sumbunya, lampunya nggak ada minyaknya, kira-kira kita bakar bisa nyala apa enggak? Nggak bisa. Makanya kita datang nuntut ilmu bawa lampu dengan sumbunya, dengan minyaknya. Guru tinggal nyalain, langsung bercahaya, keluar cahaya, ngasih manfaat. Orang-orang lain mendapatkan manfaat dari lampu tersebut, terang benderang jika ada orang lain berada dekat di dirinya. Karena apa? Karena dia ketika datang kepada guru, dia membawa kesiapan yang sangat lengkap. Nah, kesiapan yang sangat lengkap itu dikatakan para salaf itu apa? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Kita bawa gelas kita di hadapan guru, gelas yang bersih, gelas yang kosong, nggak ada isinya. Supaya apa? Supaya guru kita memberikan air di dalam gelasnya. Kalau kita datang ke guru bawa gelas kotor, kira-kira guru mau berikan air apa enggak? Enggak mungkin, karena gelasnya
kotor. Ataupun kita datang ke guru bawa gelas yang udah penuh, kira-kira bisa gak guru nuangin air di dalam gelas kita? Nggak bisa, akan tumpah. Makanya kita kalau depan guru jangan merasa sombong, jangan merasa bahwasanya kita itu sudah memiliki semuanya. Merasa kalau kita ini anak udah belajar 4 tahun 5 tahun mondok, saya sudah bisa ceramah, saya sudah bisa ngajar. Merasa dirinya tuh udah sepantar dengan gurunya, padahal gurunya pernah mengajarkan dia. Kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, man 'allamani harfan kuntu 'abdan lahu. Kalau ada orang yang mengajarkan satu huruf saja, kata Sayyidina Ali, maka aku siap jadi hamba dia, siap jadi budak dia. Satu huruf. Guru-guru kita sudah mengajarkan kita berapa banyak huruf. Apalagi mudir ma'had, pemimpin pondok ini. Terlebih lagi kita harus buka hati kita, tawadhu, kosongkan, bersihkan, supaya kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Semoga dengan kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh ingin mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang nanti di akhirat Allah banggakan di depan semua hamba-hambanya. Allah pertontonkan, nih contohin hambaku ini, hamba yang aku ridhoi, hamba yang aku banggakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersambungnya kita seperti yang sudah tadi dikatakan, bersambungnya kita dengan Nabi Muhammad biwasitatis syekh, biwasitatil masyaikhina. Kita sambung kepada Nabi Muhammad dengan berkat sambungnya kita melewati guru-guru kita. Karena kita kalau pengen nyambungin diri langsung ke yang paling tinggi nggak punya apa-apa. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita tunjukkan kepada mereka? Punya apa? Sholat kita masih nggak benar, puasa kita masih nggak benar. Ada gak di antara kita yang sholatnya kira-kira kayak Imam Haddad, Allahu Akbar dinding kebelah? Ada nggak? Sholat kita belum khusyuk, sholat kita masih, hati kita masih kemana-mana. Mungkin sholat kita masih lupa, entar rokaat keberapa ya? Ini aku rokaat kedua apa ketiga? Belum khusyuk. Apa yang mau kita banggakan? Puasa kita, baca Quran kita, berapa banyak kita membaca Al-Quran? Ada yang 1 hari 1 malam 1 kali hatam Al-Quran. Kita nggak punya apa-apa. Makanya kita berharap dengan bersambungnya kita dengan guru kita, kita bisa sampai ke Nabi Muhammad, kita bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala berkat kita husnudzon dengan guru-guru kita, berakhlak yang baik dengan guru-guru kita. Kita mendapatkan al-wusul wal gabul fi hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di depan hamba-hambanya, aku ridho terhadap kalian wahai hamba-hambaku. Nanti di akhirat tuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya yang masuk surga, kata Allah, aku ridho terhadap kalian. Perkataan itu nikmat yang paling agung nanti di akhirat, setelah ma'iyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan cuma dengar mendapatkan keridhaan dari Allah, tapi kita bisa selalu bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang kita perbaiki niat kita, perbaiki hati kita, introspeksi diri kita masing-masing. Untuk apa kita di sini? Apa tujuan kita menuntut ilmu? Kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan diberinya kita takdir dan taufik menjadi santri pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan kumpulnya kita di sini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba dan umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni alafu minkum ala tatwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.